Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak? Alhamdulillah, tetap semangat ya belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar Al-Quran dan hadis. Minggu lalu kita sudah belajar membaca surah Al-As. Hari ini kita akan memahami isi kandungan surah Al-As. Baik anak bapak, yuk kita lihat sama-sama isi kandungan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa, kata Allah. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Surah Al-As ayat 1-3. Anak bapak yang bapak cintai karena Allah. Nah, di ayat pertama Allah bersumpah demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Nah, kalau Allah sudah bersumpah demi waktu, berarti waktu itu sangat penting. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa dulu orang-orang Arab Mekah suka berkumpul-kumpul di waktu asar, ya, berkumpul menceritakan kebanggaan akan kekayaannya atau sukunya, sehingga mereka lalai, saling bertikai, saling bertengkar. Nah, ketika mereka bilang mereka bilang perniagaan mereka sukses, kemudian mereka kaya, mereka bilang ini adalah waktu yang sangat bagus. Tapi ketika mereka jatuh bangkrut atau mereka gagal, ini adalah waktu sial, kata mereka. Padahal tidak ada waktu sial dalam Islam. Semua waktu adalah baik, tergantung bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut untuk apa. Ya, jadi Allah bersumpah demi waktu karena pentingnya waktu. Kemudian ayat kedua, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kata Allah. Manusia itu banyak yang rugi. Kenapa rugi? Karena tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka lalai dengan perniagaannya, mereka lalai dengan aktivitasnya, yang kadang-kadang itu membuat mereka melakukan hal yang sia-sia. Jadi semua manusia rugi jadinya. Nah, kemudian di ayat ketiga kata Allah, siapa yang enggak rugi? Nah, ada 3 golongan yang tidak rugi, kata Allah dalam ayat ini. Yang pertama adalah orang yang beriman. Nah, orang yang beriman maka dia tidak rugi. Yang kedua, beramal soleh atau melakukan kebajikan-kebajikan. Yang ketiga, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, ketiga jenis ini adalah orang yang tidak merugi, dan ketiganya saling berkaitan, tidak bisa satu aja. Misal ada orang yang beriman tapi dia nggak beramal soleh, dia nggak melakukan kebaikan, dia nggak mau sholat, dia nggak mau zikir dan melakukan amal soleh lainnya, sehingga sama saja dia juga melakukan hal yang sia-sia. Jadi tiga-tiga harus berkaitan dan dijalankan tiga-tiga. Anak bapak yang mencintai karena Allah. Nah, ketika kita sudah beriman, maka lakukanlah amal soleh agar kita beruntung. Amal soleh apa saja? Amal soleh banyak. Belajar juga amal soleh. Sedekah, infak, ibadah, sholat, dan semua aktivitas yang baik-baik itu amal soleh. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ingatkan teman yang salah, ya. Ingatkan teman yang mendapat musibah dengan kesabaran. Kalau ada kawan kita hari ini kena musibah, dapat ujian, ingatkan dia akan kesabaran. Nah, itulah ciri-ciri orang yang tidak rugi menurut ayat ini. Baik anak bapak, kemudian bagaimana cara mengamalkan surah Al-Asr dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu niatkanlah semua yang kita lakukan keseharian itu semata-mata untuk Allah atau karena Allah. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Jadi anak bapak semua, jadikan aktivitas kita semata-mata hanya karena Allah. Belajar karena Allah, makan juga baca bismillah karena Allah. Semua, makanya doa-doanya ada. Lakukan semua karena Allah. Insyaallah 24 jam waktu kita tercatat sebagai amal soleh dan juga pahala. Kemudian ingat, ada 5 perkara kata Rasulullah sebelum datang 5 perkara. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu sehat sebelum waktu sakit. Nah, jika anak bapak hari ini masih sehat, maka manfaatkan waktu sehatnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, waktu muda sebelum waktu tua. Mumpung masih muda, masih kuat, masih sehat, ingatan masih bagus, manfaatkan dengan
sebaik-baiknya belajar dengan baik-baik. Kemudian waktu kaya sebelum waktu miskin. Kita hari ini banyak duit, nah jangan sia-siakan duit kita tersebut. Jangan untuk foya-foya aja, maka manfaatkan untuk kebaikan. Kemudian waktu lapar sebelum datang waktu sempit. Nah, kadang-kadang kita sering terlena dengan waktu-waktu luang. Kita terlena, kita lalai, main game berjam-jam. Nah, hati-hati dengan waktu luang. Maka manfaatkan sebelum datang waktu sempit. Dan terakhir adalah waktu hidup sebelum kita mati. Nah, baik anak bapak, itu tadi sedikit isi kandungan surah Al-Nas. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.